Ujian terakhir. Malam itu dunia diliputi warna ungu dan guntur. Di tengah semua itu, sebuah menara misterius menjulang tinggi, dan sebuah drone kecil mendengung mendekatinya. Ini adalah ujian terakhir, dan di dalamnya ada ruangan bernama The Room of Flames. Di dalam ruangan itu ada seekor naga gelap yang sangat kuat, Dark Dragon of Demise. Di luar menara, sebuah tim elit yang bersemangat, yang terdiri dari 3 anggota, menerima sorakan meriah. Mereka adalah tim kuat terpopuler, dan mereka baru saja menerima tantangan untuk menaklukkan The Trial of Flames. Mereka sangat percaya diri tetapi mereka tidak tahu apa yang menanti mereka di dalam kegagalan. Di dalam menara, segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Mereka bertemu dengan sang naga. Sayangnya, naga itu jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Naga itu menghancurkan tim dengan mudah, memukuli salah satu dari mereka begitu keras hingga dia menembus dinding. Setelah pertarungan, semua yang tersisa hanyalah pedang yang patah dan anggota tim yang tergeletak di tanah. Di layar status muncul, Luras sang pedang penakluk telah gugur. Luras telah gugur. Kemudian pesan lain muncul, seluruh anggota tim musnah. Ini adalah percobaan ke-127 yang telah gagal. Mereka hanya berhasil mengurangi HP bos sebesar 5%. Sebuah suara lain mengomentari, tidak mungkin, tim unggulan itu hanya bisa mengurangi HP-nya sebesar 5% saja. Pertarungan yang seharusnya menjadi tantangan mudah berubah menjadi kekalahan total. Dunia diambang kehancuran. Setelah kekalahan tim elit, berita tentang kegagalan mereka menyebar dengan cepat. Siaran langsung memperlihatkan mayat-mayat tergeletak di tangga, pedang-pedang yang patah berserakan di sekitar mereka. Kengerian dan keputusasaan menyelimuti semua orang yang menonton. Di antara kerumunan, banyak orang mulai putus asa. Yutal berkomentar, mustahil bisa mengalahkan monster seperti itu. Sementara itu, ada yang berbisik, aku udah tidak percaya Tuan Luras mati. Tolong katakan ini hanya lelucon. Namun orang lain mulai mencari solusi. Uga menyarankan, mungkin kita bisa mengalahkan bos itu dengan 10.000 orang. Tetapi Gio dengan pesimis menjawab, petualang yang tersisa tidak sebanyak itu. Situasi semakin memburuk ketika sebuah pesan mengerikan muncul di layar. Jika gagal, seluruh area target ujian akan musnah. Dan area target tersebut adalah Tata Surya. Harapan terakhir. Waktu terus berjalan, sebuah penghitung mundur terpampang jelas. Waktu tersisa 32 menit 16 detik 45. Kepanikan melanda. Orang-orang. Beberapa di antaranya bahkan sudah menyerah. Isi seperti Ekyoji yang berkata, sudahlah, lebih baik aku pesan makanan enak untuk terakhir kalinya. Saat harapan hampir padam, di tengah keputusasaan itu, sebuah suara bergema di benak seseorang, aku tidak ingin mati. Tiba-tiba sebuah pesan muncul, penantang baru telah masuk. Semua orang terkejut. Ada yang masih berani menantang takdir? Cahaya biru terang muncul, menyelimuti kaki seorang penantang baru. Dengan langkah mata dia memasuki tantangan terakhir. Siapa dia? Di tengah kengerian yang menyelimuti seluruh dunia, muncul harapan yang tidak terduga. Sebuah pesan baru muncul di siaran langsung, penantang baru, 1 orang. Penantang itu adalah seorang pria yang masuk sendirian. Raito yang putus asa berteriak, aku tidak peduli siapapun itu. Tolong kalahkan dia. Sementara yang lain, seperti Renbi, merasa bingung, tapi bukankah semua tim kuat sudah dikalahkan? Pria itu adalah Rei Endo, penantang nomor 128. Saat dia berjalan masuk, komentar dari penonton muncul di layar. Gio Sembertono sial sudah tidak ada harapan lagi. Sementara Ekyoji tertawa, apa dia mau bunuh diri? Ukokok. Rei Endo mengabaikan komentar-komentar negatif itu, dan dengan senyum sinis dia melihat komentar dari para pengecut. Terima kasih atas nasihatnya, Tuan Pengecut. Perkelahian kata-kata. Ray berdiri di hadapan sang naga, Dark Dragon of Demise. Naga itu memandang remeh pria itu. Kau berani menantangku seorang diri? Naga itu lalu menyeringai, tidak usah terburu-buru mati seperti itu. Naga itu memberikan Ray sebuah ultimatum. Aku akan membiarkanmu hidup selama 3 menit. Ray membalas dengan santai, semakin lama kau mengajakku bicara, semakin lama pula kau bisa hidup. Dia tidak takut. Ray menantang balik naga itu. Apa kau begitu ingin bertahan hidup? Sang naga yang tidak terbiasa diremehkan, menganggap upaya Ray sebagai usaha yang menyedihkan. Sungguh usaha yang menyedihkan. Meskipun sendirian, Ray Endo tetap berdiri tegap, siap menghadapi musuh yang telah mengalahkan para penantang terkuat. Serangan dimulai yang diantisipasi. Sang naga, Dark Dragon of Demise, sangat marah melihat ketenangan. Ray Endo, naga itu tidak mau menunggu lebih lama lagi. Matanya menyala dan mulutnya terbuka, memuntahkan api yang sangat besar. Sepertinya kau memang ingin cepat mati, ya? Seru naga itu. Serangan ini,
Yang disebut sebagai skill unique Dark Dragon of Demise, serangan AoE, adalah serangan api yang mematikan, Dragon Hellfire. Seluruh ruangan dipenuhi dengan panas membara. Dia langsung menggunakan serangan AoE di awal, pikir Ray, namun dia sudah mengantisipasi hal ini. Tepat seperti yang kuduga, ucapnya. Ketika api menghantamnya, sebuah perisai hijau cerah yang berkedip-kedip muncul dari tangan Ray. Perisai itu menyerap seluruh kekuatan serangan naga. Bahaya kalau kau menyerang langsung seperti itu, pikir Ray. Kejutan dan kekuatan Ray Endo. Naga itu terkejut. Api yang keluar dari mulutnya tiba-tiba menghilang. Ia terkejut. Sang naga tidak percaya apa yang dilihatnya. Memustahil! Kau menahan seranganku? Ray yang tidak terluka sedikit pun menatap naga itu dengan senyum sinis. Sebuah energi hijau dan kuning mengalir di tangannya, siap untuk menyerang. Siap. Aku sudah mengantisipasi hal ini, jawab Ray dengan percaya diri. Naga itu yang tidak pernah diremehkan sebelumnya, sekarang harus berhadapan dengan lawan yang jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Ray tidak hanya mampu menahan serangan paling kuatnya, tapi juga sudah tahu akan terjadi. Pertarungan antara penantang nomor 128 dan sang naga baru saja dimulai, dan sepertinya Ray memiliki kendali penuh. Serangan balik yang tidak terduga. Setelah berhasil menahan serangan api naga yang mematikan, Ray Endo tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia mengarahkan tangannya ke arah naga, dan perisai hijau yang melindunginya berubah menjadi energi yang mematikan. Dengan tatapan dingin, Ray berkata, "Akan kukembalikan lagi padamu." Cahaya hijau itu melesat cepat ke arah Dark Dragon of Demise dan menembus tubuhnya. Naga itu berteriak kesakitan, "Krah!" Darah mengalir dari luka-lukanya. Ray berhasil melukai sang naga dengan serangan balasan. Ketika naga itu terhuyung-huyung, Ray melihat status HP-nya. HP naga hanya berkurang 10% menjadi 84%. Ray merasa kecewa. Aku hanya bisa mengurangi 10% dengan Dragon Hellfire ya. Dia bergumam. Tampaknya bahkan serangan balik yang begitu kuat pun tidak cukup untuk melumpuhkan monster sekuat itu. Ray Endo yang sebenarnya, naga itu terkejut dan frustrasi. Menyebalkan. Persiapanku jadi sia-sia, ia bergumam. Naga itu tidak menyangka kekuatannya akan digunakan untuk melawannya sendiri. APA? Tanya naga itu kebingungan. Ray, yang tersenyum sinis, menunjukkan sebuah liontin unik di dadanya. Serangan selema ini bisa membuat penontonku pergi tahu. Ray tidak hanya seorang penantang, tetapi juga seorang pemain yang menyadari bahwa tantangan ini adalah pertunjukan baginya. Sungguh mengecewakan, lanjutnya. Mengomentari betapa mudahnya ia mengalahkan naga itu. Kekuatan Ray tidak berasal dari sihir atau skill tradisional. Dia mengaktifkan liontinnya yang memancarkan energi ungu. Rantai-rantai muncul dari liontin itu, membelenggu naga, dan perlahan-lahan liontin itu berubah menjadi kubus-kubus misterius. Sebaiknya kau pasrah saja, kata Ray dengan senyum puas. Ray bukanlah petualang biasa. Dia adalah penantang yang telah mengantisipasi setiap gerakan lawannya, bahkan mereka menggunakan kekuatan musuhnya sendiri. Sekarang, dengan naga yang terbelenggu dan lemah, akankah dia mengakhiri pertarungan ini? Belenggu kekuatan. Ray Endo tidak hanya melawan naga, dia juga mempermainkannya. Dia mengikat naga itu dengan rantai-rantai sihir ungu yang keluar dari liontinnya. Naga itu berjuang mencoba melepaskan diri. Erangnya kesakitan saat listrik ungu mengalir di tubuhnya. Rantai itu mengikatnya, membuatnya tidak berdaya. Ray dengan santai menatap naga yang terbelenggu itu. Diam dan lihat saja dari sana, katanya sambil mengangkat tangannya ke atas. Tiba-tiba, sebuah obelis bercahaya turun dari langit-langit menara. Ini adalah kekuatan yang jauh melampaui apapun yang telah dilihat sebelumnya. Akhir yang tidak terduga. Ray tidak berniat menghabiskan waktunya. Dia tahu waktu terus berjalan dan dunia masih diambang kehancuran. Sisa waktu 22 menit 52 detik. Tulis sebuah pesan di layar. Dengan tenang, Ray menghentikan waktu dan menciptakan layar virtual di depannya. Layar itu menampilkan formulir transfer bank, rekening transfer hadiah penaklukan. Bank Tokyo Yotsubishi penerima Ray Endo. Dia menatap semua orang yang menyaksikan siaran langsung. Kalau kalian ingin aku mengalahkannya, cepat bayar aku, katanya. Ray Endo bukanlah pahlawan yang altruistik. Dia adalah penantang yang berorientasi pada keuntungan, bahkan saat dunia akan berakhir. Dia menggunakan kekuatan dan kecerdikannya untuk memeras mereka yang putus asa. Dunia menanti keputusan mereka, dan nasib semua orang berada di tangan seorang pria yang hanya peduli dengan uang. Perlawanan naga dan tantangan Ray Endo. Tindakan Ray Endo yang tidak terduga membuat semua orang tercengang. Ketika Ray meminta bayaran di tengah-tengah ancaman naga yang sedang mengamuk, ada suara dari siaran langsung yang menentangnya. Kau masih menginginkan uang di tengah situasi seperti ini?
Dasar manusia bodoh. Namun dasar Ray hanya menanggapi dengan acuh tak acuh. Baiklah. Mari kita lihat seberapa berharga nyawa kalian. Ia bahkan menyeringai, menunjukkan sikapnya yang santai dan tidak peduli. Sementara itu, naga yang terikat rantai sihir mengumpulkan kekuatan terakhirnya. Kau akan menyesal karena telah meremehkanku. Teriaknya. Tiba-tiba ada warning besar yang muncul di layar, mengumumkan, Dark Dragon of Demise akan mengaktifkan skill ultimate, Wrath of Flames. Energi ungu yang mengikat naga itu pecah, diikuti dengan semburan api ungu yang sangat dahsyat. Cahaya ledakan yang kuat memenuhi seluruh area. Saat ledakan tersebut mereda, terlihat siluet naga yang berdiri tegak dengan mata merah menyala. Rantai yang mengikatnya telah hancur. Meskipun naga telah melepaskan diri, Ray Endo tetap tidak terpengaruh. Ia dengan tenang duduk di sebuah kursi yang entah dari mana muncul, dan bahkan menyesap teh dari cangkir yang tiba-tiba berada di tangannya. Ia terlihat santai seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sikap Ray ini membuat orang-orang yang menontonnya geram. Rairu berhenti bercanda dan kalahkan dia secepatnya. Dunia ini dalam bahaya, tahu? Teriak salah satu suara dari siaran. Suara lain Wiyidigaya. Ini bukan waktunya memikirkan uang. Namun Ray tidak menanggapi. Ia hanya menutup matanya, tetap menikmati tehnya. Semua mata tertuju pada Ray, menunggu tindakan selanjutnya dari pria yang egois namun paling kuat ini. Apa yang akan dia lakukan sekarang? Akankah dia menyerah pada tuntutan mereka, atau tetap pada pendiriannya dan memaksa mereka untuk membayar? Saat ketegangan memuncak, naga itu kembali menyerang. Kekuatan yang dilepaskan naga itu begitu besar hingga membuat tanah bergetar dan orang-orang yang menonton di layar siaran terkejut. Namun tepat sebelum serangan itu mengenai Ray, sebuah perisai energi tak terlihat muncul. Kau tidak pernah belajar? Ya, ucap Ray dengan nada tenang, meletakkan cangkir tehnya di atas piringan yang melayang di udara. Naga itu terkejut. Serangan pamungkasnya, Wrath of Flames, berhasil ditahan dengan mudah. Itu mustahil. Naga itu terdiam. Kau menahan serangan ultimateku. Ray hanya tersenyum sinis. Seharusnya aku yang mengatakan itu, katanya, menatap layar ponselnya. Di layarnya terlihat notifikasi transfer uang yang masuk. Aku hanya dapat 100 miliar yen saja? Kalian meremehkanku, hah? Keluhnya dengan nada kecewa. Aku tidak bisa melakukan pekerjaan murahan ini. Tiba-tiba siaran langsung yang menunjukkan wajah Ray berubah menjadi layar kosong. Dengan pesan kesalahan, error yang terpampang terbalik di tengah. Di bawahnya tertulis koneksi terputus. Penonton panik. Sementara suara-suara di balik layar terus meneriakkan kemarahan. Sial, selamat tinggal apanya? Teriak seseorang, dan suara lain menambahkan, kita hanya perlu mentransfer uang ke rekening itu, kan? Di saat yang sama, di layar siaran lain yang menampilkan wajah Ray, muncul tulisan live dengan pesan terakhir dari Ray, selamat tinggal. Lalu layar menjadi hitam total diiringi suara tuut panjang, seolah siaran telah berakhir. Keputusan Ray. Di tengah kebingungan para penonton, Ray masih duduk di kursinya memegang ponselnya. Sudah kubilang, pasrah saja, gumamnya. Lalu dia mengangkat ponselnya dan menunjuk ke arah kamera. Penontonku jadi tidak bisa melihat nomor rekeningku tahu. Lalu di luar dugaan semua orang, Ray memberikan ultimatum. Ini 100 miliar yen yang kalian transfer. Katanya sambil melihat ke ponselnya, seolah berbicara pada naga di depannya. Aku tidak butuh ini. Seketika, orang-orang di layar siaran yang sebelumnya panik, kini melihat ledakan cahaya besar dari area pertarungan. Ray telah melepaskan serangan yang jauh lebih kuat dari serangan naga, menghancurkan segalanya di sekitarnya. Senap, bunyi kehancuran mereda, menyisakan kesunyian. Ray melirik orang-orang yang menonton dari jauh, yang kini berdiri dalam ketakutan dan kekaguman. Ia tersenyum sinis menikmati momen itu. Akhirnya, ia telah membuktikan bahwa kekuatannya jauh di atas segalanya, dan bahwa mereka tak punya pilihan selain membayar. Apakah Ray benar-benar mengakhiri siaran langsungnya, atau hanya memainkan trik untuk membuat penontonnya tunduk? Perlawanan terakhir dan akhir sang naga. Ray Endo tersenyum puas, matanya terpaku pada ponselnya yang menunjukkan saldo 100 miliar yen. Uang itu terasa seperti validasi, bukti bahwa risikonya sepadan. Sekarang aku resmi jadi orang terkaya di dunia, gumamnya. Saatnya menyelamatkan dunia. Tiba-tiba aura magis menyelimutinya. Layar antarmuka game muncul, mengumumkan subkelas Soulsmith diaktifkan. Dengan cepat, Ray memanggil 3 entitas jiwa. Jiwa penyihir, jiwa naga, dan yang paling langka, jiwa dewa, yang menggabungkan ketiganya dalam sintesis item terpilih. Sebuah pusaran cahaya muncul, membentuk pedang unik bernama Item Unique Original, Soulsmith's Holy Sword. Pedang itu memancarkan aura suci, tetapi ukurannya kecil. Naga perkasa itu
terbahak-bahak melihat pedang kecil di tangan Ray. Kau pikir bisa mengalahkanku dengan pedang sekecil itu? Raungnya mencibir. Kemarahan naga itu membuat rantai sihir yang mengikatnya retak. Waktu main-main sudah habis. Teriaknya, mengangkat lengannya yang sebesar pohon raksasa, bersiap meluncurkan pukulan terakhir. Namun sebelum serangan itu mendarat, Ray bergerak secepat kilat. Ia menangkis pukulan naga itu dengan Soulsmith's Holy Sword. Dengan satu tebasan presisi, pedang suci itu memotong lengan naga dengan mudah. Bruk! Lengan raksasa itu jatuh, meninggalkan genangan darah ungu pekat. Naga itu mengaum kesakitan, terkejut melihat serangan yang seharusnya menghancurkan. Ray justru merobek tubuhnya sendiri. Ray tidak memberi ampun. Ia melompat, menghindari serangan naga yang panik, lalu menusukkan pedangnya berulang kali. Setiap tusukan terdengar seperti retakan, dan tubuh naga itu mulai pecah. Kematianmu itu sudah ditentukan dari awal, ucap Ray dengan dingin. Naga itu, yang kini dipenuhi lubang bekas tusukan, mengembuskan napas terakhir dan jatuh tak berdaya. Ray mundur selangkah, napasnya sedikit terengah, namun senyum kemenangan terukir di wajahnya. Ia menatap para penonton yang terdiam, tercengang melihat pemandangan tersebut. Tatapannya menyiratkan dua makna. Ia telah melakukan tugasnya, dan ia telah mendapatkan apa yang ia inginkan. Tepat saat, gumamnya. Ia melihat layar ponselnya lagi, lalu membiarkan secarik uang kertas 100 triliun yang terbang ke udara. Aku mendapatkan bayaran yang pantas di rekeningku. Teriakan bangga Ray menggema mengakhiri siaran langsung. Kisah pahlawan egois ini berakhir dengan kekayaan tak terhingga setelah menyelesaikan ancaman terburuk di dunia. Ia menunjukkan bahwa di dunia yang gila ini, yang terkuatlah yang berhak menentukan harga.